Ya, terima kasih ya teman-teman dukungannya terhadap channel kita ya. Kita menuju 10.000 subscriber ya. Karena di 10.000 subscriber kita akan berbagi souvenir gratis buat teman-teman yang selalu pantau channel kita ya. Terima kasih buat yang selalu aktif di channel kita ya. Kita akan membuat video pembelajaran beberapa mesin ya teman-teman, dan cara penghidupannya ya, baik mesin berbahan bakar solar maupun berbahan bakar bensin ya teman-teman ya. Kita akan bahas itu semua ya teman-teman di channel kita kali ini ya, video kita kali ini ya. Nah, ini kebetulan untuk motong coran ya, ataupun dasar lantai seperti ini ya. Nanti kita lihat. Nah, ini berbentuk pisaunya seperti ini ya teman-teman, untuk motong coran ya, atau tembokan ya, lantai ya. Ini untuk jenis mesin solar ya. Cara menghidupkannya dengan motor starter. Nah, kita nanti akan bahas bagaimana sih motor starter bisa menghidupkan mesin ya. Nanti teman-teman akan mengenal lebih jauh tentang fungsi daripada motor starter, terus bagaimana mesin itu bisa hidup ya teman-teman. Teman-teman bisa pantau terus ya channel kita. Coba lihat teman-teman. Nah, ini nih nutnya ya, yang biasa dikerjakan oleh mesin potong ya. Nah, kalau untuk di lapangan luas ini cukup panjang sekali ya pengerjaannya ya, sangat luas sekali ya teman-teman. Jadi mesin potong itu memotong atau membelah ya nut ya. Itu diantaranya ya fungsi dari mesin potong yang kita review ini ya. Ya, pakai jalur ya, kiri kanan kotak ya. Nah, ini untuk mesin penghalus ya. Ini penghalus untuk pengecoran juga sama ya pengerjaannya. Mesin ini kebetulan cara penghidupannya, mungkin kalau lihat video-video di awal sudah dibahas tentang cara perbaikan atau servis mesin penghalus ya. Bisa diperlihatkan juga ya teman-teman, ataupun ditonton ya. Nah, ini untuk menghidupkannya ini di engkol ya teman-teman. Jadi untuk menghidupkannya cara di engkol ya teman-teman, ditarik ya untuk menghidupkan mesin ini ya. Beda dengan tadi kita bahas di motor solar ya, atau mesin solar, dia menggunakan mesin starter ya. Jadi pahami itu ya. Jadi ada dua jenis mesin yang biasa digunakan, ada yang di engkol dan menggunakan motor starter ya. Nah, biasanya kalau untuk engkol itu untuk jenis-jenis mesin yang kapasitas kecil atau PK kecil ya. Ini kebetulan kurang lebih mesin yang 6 PK ya teman-teman. Jadi cukup ringan ya untuk menarik, atau engkolnya cukup ringan ya. Beda dengan mesin gede, kapasitas gede ya, PK-nya lebih gede, kita narik pun dengan susah. Tapi juga ada mesin yang kapasitas gede, PK gede, 20 PK, 15 PK yang dienggol. Nanti kita lihat ya mesin apa diantaranya. Nah, ini teman-teman sama juga ya, mesin potong yang berbahan bakar diesel ya, sama tadi fungsinya. Ini untuk menghidupkannya di engkol ya teman-teman, di engkol sini. Engkol menggunakan kunci engkol ya. Ini cukup gede dengan mesin kapasitas 15 PK. Ini sama ya. Jadi ini mesin cukup berat untuk mengengkolnya ya. 15 PK diantaranya ya. Berbahan bakar solar ini. Sama untuk pemotongan juga ya teman-teman.
Berikutnya kita akan bahas cara kerja mesin ya, daripada komponen-komponen starter itu fungsinya untuk apa, menggerakkan apa. Nah, kita akan bahas nanti ya, sehingga mesin itu bisa hidup. Dan terakhir kita akan menghidupkan mesin tanpa menggunakan kunci kontak ya. Nah, lihat teman-teman nanti ya video selanjutnya pembahasannya ya teman-teman. Pahami dulu ya fungsi daripada dinamo starter ya. Nah, ini biasa dinamo starter yang digunakan ya, sama untuk jenis mesin bensin, berbahan bakar bensin, berbahan bakar solar, ataupun jenis mesin baik di mobil maupun di mesin-mesin produksi, sama aja ya. Fungsi daripada dinamo starter itu mengubah energi listrik menjadi mekanik. Apa sih listrik menjadi mekanik? Listrik yaitu bersumber daripada baterai ya teman-teman, pahami. Mengubah mekanik itu karena mana ke gerak ya. Menggerakkan apa? Listrik ini ya, pinion, menggerakkan flywheel ataupun gigi gendeng ya. Ini bergerak dia, pinion ini menggerakkan, sumber daripada baterai ya. Itu pahami dulu ya. Kemudian kita dibuka ya, ini yang tadi masih komplit ya dinamo starter, yang ini kita copot sengaja biar teman-teman tahu ya dinamo starter, karena kita akan menghidupkan mesin tanpa kunci kotak, tapi harus paham dulu fungsi daripada komponen-komponen motor starter ya teman-teman. Karena motor starter itu baik roda 4, roda 2, satupun sepeda motor ada itu ya teman-teman. Nah, berikutnya apa saja yang ada di dalam motor starter. Nah, kita lihat ini yang disebut tadi gear pinion ya. Ini yang menggerakkan flywheel itu ya. Nah, digerakkan oleh apa? Tadi sumber dari listrik ya. Nah, ini dinamo, yang disebut dinamo tuh ini ada lilitannya ya teman-teman. Nah, ada lilitannya ya. Ada lilitannya, dia bergerak ya, maju bergerak ya. Ini jadi teman-teman, ketika starter mobil, motor, apapun mesinnya, jangan terlalu lama karena dia berputar cepat, dia berputar ya. Tuh ya, pahami dulu hal ini ya teman-teman. Ini teman-teman yang disebut dengan flywheel ataupun gigi gendeng ya. Dia berdiameter gede ya. Nah, ini yang biasanya nempel pada mesin ya, yang nanti akan digerakkan oleh motor starter ataupun gear pinion ini nanti ya. Seperti ini nanti di posisinya. Jadi sangat berat sekali ya gear pinion menggerakkan atau menghidupkan mesin. Ya, itu ya teman-teman. Ini posisi flywheel atau roda gila ya yang terpasang ya teman-teman. Dia berputar tatkala mesin sedang hidup ya, berputar ya, yang menghasilkan apa, mengubah energi mekanik menjadi listrik. Dari putaran mesin ini dia berputar mengubah menjadi pengisian melalui kiprok dan dinamo yang ada di sini ya, yang mengubah ya, itu sistem pengisian ya, bukan mengubah energi listrik menjadi mekanik, tapi ini mekanik ataupun gerak mesin menjadi pengisian, ngisi ke baterai ya. Itu ya yang bisa menstabilkan kelistrikan pada mesin ya. Sama baik mobil, sepeda motor, cara kerjanya sama ya teman-teman. Kebetulan ini sudah dicopot ya. Ini ada 3 terminal ya diantaranya. Nah, pahami dulu dari ketiga ini ya. Ini disebut dengan terminal
30 ya. Kemana dia koneknya? Dia ke posisinya ke baterai, biasanya warna merah lebih gede, positif baterai. Nanti kita lihat di komponen mesin ya, langsung ke terjun di mesinnya ya. Berikutnya ini apa? Ini disebut dengan terminal 30 atau orang bilangnya terminal ST. Bisa nyambung ke positif baterai ataupun kunci kontak nih. Kebetulan kita tidak menggunakan kunci kontak. Kebetulan anggap bahwa kita menghidupkan motor starter ini tanpa kunci kontak. Nah, ini terminal C ya. Berikutnya ini terminal C menghubung kemana? Ke dinamo atau ke lilitan. Jadi posisinya di sini dia, ya teman-teman. Jadi ke C itu menghubungkan ke sini. Jadi kalau ini ke baterai, ini ke sama positif baterai. Gimana cara menghubungkannya? Nah, ini semua komponen yang ada pada dinamo starter ya, kita pasang ke mesin tanpa menggunakan kunci kontak ya. Kita lihat ya teman-teman, karena hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman pun nanti di lapangan ataupun di kehidupan sehari-hari kunci kontak putus, dimakan tikus, kalian bingung harus cari bengkel. Ya teman-teman bisa melakukannya hal ini ya di kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Jadi jangan panik ya, tambah wawasan, tambah pengetahuan, karena ini nyambungnya kemana? Ke kunci kontak ya, kunci kontak ya. Ini di video awal sudah dibahas ya, kunci kontak. Karena kunci kontak tidak ada, jadi tidak bisa dihubungkan. Kita langsung menggunakan obeng ya untuk menghubungkan 30 dan 50 teman-teman ya. Itu ya cara mudah untuk starter daripada mesin ini ya, ataupun mobil ya teman-teman. Kita lihat ya, 30 dan 50 ya. Demikianlah teman-teman video mengenai pengenalan dasar mesin dan cara menghidupkan tanpa menggunakan kunci kontak ya. Berikut juga terima kasih kepada teman-teman viewers baik dari Indonesia, khususnya Pulau Jawa ya, Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya ya, Bekasi, berikutnya Pulau Jawa ya, Perang Bengkalis, terima kasih dukungannya ya. Berikutnya negara tetangga ya, Vietnam, kita bantu subtitlenya menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Negara tetangga pun ikut mantau ya. Malaysia, terima kasih, awak senang ikut konten ya, terima kasih. Ketemu lagi video berikutnya ya teman-teman.